Baik, job safety analysis. Jadi job safety analysis ini sebenarnya adalah langkah-langkah atau guidance untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi sama seperti standar operating procedure, cuman kalau SOP kan sudah dijadikan standar. Artinya nggak bisa dirubah-rubah lagi kecuali memang dirubah dengan satu forum gitu ya. Nah, kalau job safety analysis ini beda. Siapapun bisa buat job safety analysis. Dan kemudian kalau disetujui oleh supervisornya, jadilah JSA ini sebagai penuntun langkah dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Jadi job safety analysis ini sama fungsinya dengan SOP ya, Standard Operating Procedure. Cuman bedanya dia belum jadi standar. Dan bedanya juga JSA ini dibuat oleh tim yang akan melakukan satu pekerjaan. Jadi mungkin suatu pekerjaan itu pekerjaan baru ya, sehingga belum ada SOP-nya, maka dibuatlah JSA. Atau suatu pekerjaan yang temporer, tidak selalu dilakukan, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, saat akan dilakukan pekerjaan yang temporer tersebut, dibuatlah JSA-nya oleh tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Atau JSA ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat fatality ya. Pekerjaan berisiko tinggi itu maksudnya pekerjaan yang bisa membuat fatality atau meninggal dunia, seperti pekerjaan di ruang terbatas, pekerjaan di ketinggian. Nah, itu wajib membuat job safety analysis. Jadi kegunaannya banyak sekali jasa ini. Dan dipakai di semua tempat untuk semua pekerjaan ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang belum mempunyai SOP atau pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi. Dan diharapkan semua pekerja, ya, terutama pekerja lapangan, itu menguasai cara pembuatan job safety analysis. Apalagi kalau dia sudah melangkah menjadi pengawas atau supervisor, maka adalah kewajiban bagi dia untuk dapat memahami dan mampu untuk membuat job safety analysis, karena dia akan membimbing timnya untuk melakukan atau membuat suatu job safety analysis untuk suatu pekerjaan. Jadi di sini kita akan bahas teorinya ya, singkat aja, karena nggak terlalu banyak mengenai job safety analysis. Dan juga kita sudah bahas kemarin mengenai dasar-dasar dari job safety analysis, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko. Nah, jadi sedikit perbedaan tentang job safety analysis dengan HIRA ya, Hazard Identification Risk Assessment. Kalau HIRA ini untuk menganalisa risiko dalam setiap aktivitas pekerjaan. Jadi aktivitas pekerjaan ini secara global diidentifikasi apa bahayanya, resikonya, dan kemudian bagaimana pengendalian resiko. Jadi kalau ada lebih dari satu bahaya mungkin ya di list aja. Nah, di HIRA ini tidak memperkenalkan langkah-langkah untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi mungkin aktivitas pekerjaan itu ada di HIRA, namun belum diperkenalkan langkah-langkahnya. Nah, di JSA inilah bagian itu untuk memperkenalkan atau membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk aktivitas pekerjaan tersebut. Jadi JSA ini bisa menjadi bagian dari HIRA ya. Nah, karena HIRA tidak dimaksudkan untuk membuat langkah-langkah untuk satu aktivitas pekerjaan. Jadi hanya HIRA ini mengidentifikasi aktivitas pekerjaan ini bahayanya apa, sumber bahayanya apa, risikonya apa, dan pengendalian risikonya seperti bagaimana. Jadi sedikit perbedaannya. Jadi JSA adalah bagian dari HIRA ya, yang menjelaskan dengan detail langkah-langkah melakukan satu aktivitas pekerjaan. Nah, karena di JSA ini
ada identifikasi bahaya, ya, ada menganalisa resikonya, ada skala resiko, dan kemudian ada pengendalian resiko. Jadi JSA ini sebenarnya SOP, tapi SOP tanpa HIRA gitu ya. Tanpa ada identifikasi bahaya dan pengendalian resikonya. Jadi lebih detail. Kalau SOP kan karena lakukan hari-hari, ya orang udah nggak perlu lagi mikirin bahaya dan risiko karena mereka sudah lakukan hari-hari, sudah reguler, jadi nggak perlu lagi. Mereka sudah tahu bahaya dan risikonya. Nah, di JSA ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang temporer, pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi ya. Jadi walaupun sudah ada SOP-nya tetap harus buat JSA supaya para pekerja yang melakukan pekerjaan berisiko tinggi tersebut lebih aware, lebih waspada. Nah, itu gunanya JSA. Jadi diharapkan setiap pekerja bisa membuat JSA ya. JSA adalah metode analisa terhadap keselamatan kerja ya dari potensi bahaya dan setiap tahapan dalam satu pekerjaan untuk kemudian ditentukan tindakan pencegahan atau pengendalian bahaya dan risikonya. Manfaat dari JSA dapat membantu pelatihan ya. Jadi dengan JSA pelatihan-pelatihan itu bisa dilaksanakan dengan aman dan selamat ya. Jadi sebelum mengadakan pelatihan dilakukan dulu analisa resikonya, langkah-langkah untuk agar pelatihan berjalan dengan aman dan selamat. Kemudian membantu penyelidikan kecelakaan. Jadi JSA juga bisa menjadikan tools untuk melakukan penyelidikan kecelakaan. Jadi contohnya ada suatu kecelakaan di tempat kerja. Nah, ternyata pekerjaan tersebut adalah pekerjaan berisiko tinggi umpamanya. Namun setelah diinvestigasi tidak terdapat JSA. Ya. Berarti ini adalah suatu temuan, temuan penyebab ya. Dan kemudian JSA juga bisa membantu bagaimana kecelakaan kerja bisa diinvestigasi, akan dilihat langkah-langkahnya. Dan ternyata langkah-langkahnya tidak sesuai dengan JSA yang ada. Nah, itu juga bisa menjadi suatu bahan bahwa itu menjadi satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. JSA juga berguna untuk mencegah kecelakaan ya. Jadi sama seperti SOP, langkah-langkah kerja dilakukan ya dengan aman karena sudah benar-benar dianalisa sehingga setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan JSA dapat dipastikan akan aman, sehat, dan selamat. Dan kemudian JSA juga dapat menjadi suatu standar kerja ya. Bisa menjadi SOP. Biasanya suatu standar operating procedure atau SOP yang baik adalah berawal dari JSA. Jadi karena JSA ini menjadi satu aktivitas reguler ya atau berulang tiap hari, akhirnya ditetapkan menjadi SOP dan kiranya dikeluarkan tinggal langkah-langkah kerjanya aja. Yang terlibat dalam pembuatan JSA bisa P2K3 ya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, supervisor, pekerja, personel K3, pihak ketiga ya, konsultan mungkin dan lain-lain. Jadi intinya, terutama yang diharapkan adalah para pekerja. Kalau supervisor, P2K3, personel K3 hanya pengawas saja. Jadi pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu harus benar-benar terlibat dalam pembuatan JSA. Kemudian penerapan JSA. Saat penerapan JSA perlu diperhatikan 5W dan 1H. Nah, ini kata-kata tanya yang umum ya. Jadi nggak hanya dalam JSA aja kita melakukan kata tanya ini. Karena dengan 5W dan 1H ini akan membimbing kita
untuk melakukan satu aktivitas pekerjaan dengan efektif, ya, bermutu. Dan kalau penerapan JSA dengan 5W1H, berarti diharapkan JSA ini juga akan membantu melakukan pekerjaan dengan aman, sehat, dan selamat. Ya, what? Apa yang akan dilakukan? Ya. Why? Kenapa melakukan itu? When? Kapan akan dilakukan? Kemudian where? Di mana dilakukan? Who? Siapa yang melakukan? Dan how? Bagaimana cara melakukannya? Ya, sebenarnya intinya adalah how-nya. Bagaimana cara melakukannya. Ya. What? Apa sebenarnya yang sedang saya kerjakan? Identifikasi dan jelaskan pekerjaan. Kemudian barang apa yang akan saya gunakan atau tangani? Ya. Maka misalnya bahan kimia, minyak, gas, senyawa biologi, ya, berat dan ukurannya. Lalu perkakas dan peralatan apa yang akan saya gunakan? Ini kata tanya what. Kemudian why, mengapa pekerjaan itu kita kerjakan? Ya. Jadi pertanyaan why ini akan membuat kita punya alasan ya, melakukan pekerjaan itu. Dan bukan alasan hanya karena diperintahkan oleh manajemen, tapi memang alasan yang tidak hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan ya. Kemudian when, kapan pekerjaan mulai, kapan selesainya, apakah waktunya siang atau malam, dan kemudian where, di mana pekerjaan akan dilaksanakan, di ketinggian kah, tempat tertutup, tempat terpencil, lalu who, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan itu, apakah pria, wanita, wanita hamil, orang tua, orang muda, dan seterusnya. Dan terakhir how, ya, bagaimana dampak terhadap hal lain, terhadap manusia, pekerjaan, peralatan. Ya. Jadi langkah-langkah pembuatan jasa ini hanya sederhana aja ya, 4 langkah lah intinya. Pertama, milih pekerjaan. Itu aktivitas pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang kedua, menguraikan pekerjaan. Jadi diuraikan dalam langkah-langkah ya. Yang ketiga, identifikasi bahayanya. Ini yang sederhana sekali ya. Yang keempat, mengatasi bahaya. Kalau kita mau buat lebih lengkap lagi, ya memilih pekerjaan ya, kemudian menentukan alat pelindung diri yang dipakai ya, itu di permulaan. Menentukan alat atau perkakas yang akan dipakai, dan kemudian alat ukur yang dipakai, baru menguraikan langkah-langkah pekerjaan, dan identifikasi bahaya, sumber bahaya, ya, resiko, skala resiko, dan terakhir baru pengendalian resiko. Kalau mau lebih lengkap lagi, ada lagi resiko sisanya apa ya? Apakah bisa ditoleransi atau tidak resiko sisanya, dan seterusnya. Nah, memilih jenis pekerjaannya, jadi ya pekerjaan apa yang akan kita lakukan gitu. Apakah pekerjaan ini termasuk pekerjaan berisiko tinggi, ya, menimbulkan cedera parah, dan kemudian atau jenis pekerjaan baru atau modifikasi mesin dan prosedur kerja. Kemudian menggunakan tahapan pekerjaan ya. Ini tahap analisa pekerjaan. Dalam analisa pekerjaan tersebut diuraikan menjadi langkah-langkah dasarnya. Langkah-langkah hasil uraian pekerjaan itu harus menunjukkan tentang apa yang dilakukan untuk menuju berhasilnya pekerjaan. Nah, menguraikan langkah-langkah pekerjaannya untuk aktivitas pekerjaan yang akan kita lakukan, ini adalah bagian terpenting ya. Jadi kita harus lihat di sini, langkah-langkahnya itu jangan terlalu banyak, terlalu panjang. Artinya, mungkin terdapat langkah-langkah yang sebenarnya nggak perlu. Ya, kata orang sekarang bilang lebay gitu, berlebihan. Nah, jangan juga terlalu sedikit. Jadi sebenarnya ada langkah-langkah yang harusnya ada, tapi nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi harus pas, benar-benar seimbang. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, bagaimana kita tahu itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit?
Setelah kita mengusulkan langkah-langkah kerja, kita akan simulasikan. Ya. Dan saat simulasi itulah kita akan lihat ya, apakah ada langkah-langkah yang kurang yang belum disebutkan ya dalam uraian tahapan pekerjaan, atau apakah ada langkah yang sebenarnya tidak perlu disebutkan dalam tahapan pekerjaan, cuman kita sudah tuliskan ya, itu bisa dihapus. Nah, jadi nanti kita harus lakukan simulasi atau langsung tinjauan lapangan ya, langsung melihat langsung pekerjaan tersebut dan sebagainya. Jadi dalam menguraikan pekerjaan itu, tiap tahapan pekerjaan diuraikan tidak terlalu detail. Uraikan pekerjaan menurut normal pelaksanaannya, lakukan pengamatan di lapangan, diskusikan tahapan kegiatan dengan pekerja yang bersangkutan. Contoh, menggerinda batang besi. Hanya 3 langkah ya, mengambil benda kerja untuk digerinda. Meletakkan benda kerja ke roda gerinda untuk digerinda. Meletakkan benda kerja yang sudah digerinda ya di tempat yang sudah ditentukan. Udah gitu aja. Jadi nggak usah tulis wah siapin APD, nggak perlu. APD itu memang sudah siapkan dalam form JSA itu sudah ada. APD yang akan kita gunakan apa, ya, peralatan yang akan digunakan apa, kalau ada alat ukur yang digunakan apa. Baru di bawahnya nanti ada langkah-langkah kerja. Ya, jadi nggak perlu ya siapkan APD segala macam. Ini langsung langkah kerja. Kemudian mengidentifikasi bahaya atau potensi kecelakaan yang mungkin timbul dari tahapan kegiatan. Jadi dari tahapan ini, mengambil benda kerja ini apa bahayanya? Ya, kita sudah analisa di sini. Mungkin bendanya batang besinya itu atau benda kerjanya itu ada bagian-bagian tajam. Ya, jadi kita harus pengendalian resikonya ya, pengendalian bahayanya adalah dengan memakai sarung tangan katun umpamanya. Atau benda kerja itu berat, kalau terjatuh kena kaki, itu bisa melukai kaki kita. Jadi untuk pengendaliannya pakai safety shoes. Jadi langkah pertama contohnya ini ya, dua hal tersebut. Kemudian meletakkan benda kerja ke roda gerinda untuk digerinda. Nah ini lebih banyak mungkin. Ada bahaya listrik ya. Jadi pengendaliannya pastikan semua kabel listrik itu sudah terpasang dengan benar, tidak ada yang terkupas dan sebagainya. Ada bahaya kebakaran ya, karena menggerinda ini akan menimbulkan percikan api. Jadi pengendaliannya siapkan apar dekat situ ya. Kalau terjadi percikan api kemudian mulai membakar sesuatu, kita langsung padamkan dengan apar. Dan kemudian bahaya lainnya adalah mungkin serbuk-serbuk besi kecil ya, karena proses gerinda itu berterbangan. Bisa kena ke kita ya, jadi kita pakai masker, bisa kena mata, pakai Google, kacamata safety, atau bisa mengganggu teman-teman kerja di tempat lainnya ya. Jadi kita isolasi tempat kerja kita ya, agak tertutup. Atau kemudian mata gerindanya pecah, kemudian melayang bisa mengenai kita ya. Nah, jadi di gerinda itu sebenarnya sudah ada safety devices-nya yang menutupi bagian bergerak. Nah, ini seringkali sama mekanik sering dibuka-buka gitu kan. Mengganggu, nggak nyaman katanya. Bahaya ya. Apalagi kalau mata gerindanya mulai tipis ya lebih baik pakai safety devices-nya itu. Ya, kalau dia saat sedang dalam putaran tinggi, pecah, itu safety devices-nya akan melindungi ya, pecahan itu tidak kemana-mana. Gitu. Kemudian langkah ketiga, meletakkan benda kerja yang sudah digerinda ya, di tempat yang sudah ditentukan. Ini sama dengan langkah pertama mungkin ya, jatuh kena kaki, safety shoes, ada bagian-bagian tajam bekas hasil gerinda.
pakai sarung tangan katun. Nah, gitulah kira-kira ya, contoh sederhana untuk menggerinda batang besi ya, buat JSA-nya. Ya, setiap langkah kita identifikasi bahaya ya, analisa. Apakah ada kontak dengan arus listrik, panas, bahan kimia, tertimpa, benda jatuh melayang, terjepit, jatuh dari, memforsir tenaga, ya, terbentur, tertabrak, dan seterusnya. Ya, ini tadi yang sudah saya bahas ya, untuk menggerinda batang besi. Untuk teknik melakukan identifikasi bahaya, kita bisa observasi langsung ya, melihat langsung pekerjaannya, atau mungkin kita diskusi ya. Dengan diskusi ya, masukan-masukan dari tim ya, nanti akan kita tampung, catat, atau gabungan ya antara observasi langsung dan diskusi. Kemudian yang terakhir, mengatasi bahaya atau pengendalian resikonya. Ya, melakukan pekerjaan dengan risiko terkecil, merubah prosedur penyediaan alat kerja, penggunaan alat pelindung diri. Ya, jadi kita bisa pakai pengendalian resiko, yang kemarin eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan APD. Ya, ini sudah kita bahas juga tadi. Jadi ingat, setiap akan melakukan pencatatan cara untuk mengatasi bahaya, ikutilah selalu dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah dapat dikerjakan dengan cara lain yang lebih mudah dan aman? Ya? Jadi kita coba men-trigger logika kita dengan pemikiran yang lebih kreatif ya. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif, lebih aman. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus berupa penyelesaian yang nyata, jelas, dan terarah. Jadi nanti dalam brainstorming dengan sama pekerja untuk membuat suatu JSA, itu kalau Anda sebagai leadernya, Anda harus bisa men-trigger ya tim Anda untuk berpikir kreatif. Sehingga mereka akan ter-trigger berpikir kreatif dan masukan-masukan akan semakin banyak. Jawaban yang berupa kata-kata hati-hati, waspada, atau lain-lain yang serupa merupakan jawaban yang kurang bermanfaat. Jadi nggak usah pakai kata hati-hati. Ya. Karena dalam bekerja pun ini sudah suatu kewajiban gitu ya. Waspada, ini kewajiban. Cara mengatasi tersebut hendaknya yang betul-betul pasti, seperti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Ya itu tadi ya, ambil benda kerja ya, yang akan digerinda. Gerinda benda kerja, letakkan benda kerja yang sudah digerinda di tempat yang sudah ditentukan. Udah, gitu aja kan. Nggak ada hati-hati ya saat mengambil benda kerja. Itu mah nasihat, bukan jasa. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan jasa ya, harus diketahui dan dimengerti oleh seluruh karyawan yang bersangkutan ya, terutama tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Pastikan diikuti oleh seluruh karyawan yang bersangkutan dan harus selalu ditinjau kembali, direview secara berkala dan harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi kalau pekerjaan yang sama dilakukan lagi mungkin, ya tinggal gunakan jasa yang sudah ada, cuman direview lagi apakah ada perubahan ya. Mungkin kalau ada perubahan alat, perubahan lingkungan kerja, jasanya harus ditinjau lagi itu. Jadi setiap akan memakai jasa yang sudah dibuat, harus direview lagi jasanya. Kalau pekerjaannya baru dilakukan ya, mungkin dalam seminggu, kerjakan lagi pekerjaan yang sama, itu bisa pakai jasa yang lama. Tapi kalau sudah sebulan, ya harus buat jasa baru ya, tim yang, lagi kalau timnya tim baru. Ini kira-kira contoh formulir JSA ya. Jadi ada tanggal, jenis pekerjaannya apa ya, work activity-nya, lokasinya di mana, ya, pengawasnya siapa, supervisor, kemudian yang melakukan pekerjaan, JSA team member ya, tim leadernya siapa, kemudian anggotanya siapa. Lalu nanti ada disiapkan oleh siapa, di-approve, disetujui oleh siapa. Baru ini peralatan yang akan dipakai ya. Ini mulai dari APD-nya, lalu alat-alat keselamatan,
Nah, nanti mungkin ditambahkan peralatan yang dipakai apa aja. Jadi nanti peralatan yang akan dipakai itu dicek dulu sebelum digunakan ya, memastikan bahwa peralatan atau mesin itu dalam kondisi yang layak pakai. Baru sini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah kerja, mengidentifikasi potensi bahayanya, level resikonya, ya, kemudian bagaimana pengendalian resiko, apakah masih ada risiko sisa dan seterusnya. Kalau tadi kan sederhana aja, ya. Langkah kerja, bahaya, pengendalian bahaya. Ya, kita bisa kembangkan lebih detail, ya, mungkin dengan menempatkan risk levelnya, ada risiko sisanya, apakah masih bisa ditoleransi atau enggak, dan seterusnya. Ya, ini form yang tadi, udah ada nih, memperbaiki kebocoran tangki bahan bakar. Ya. Periksa bagian tangki yang bocor, kosongkan tangki. Nah, ini potensi bahayanya, kemudian pengendaliannya. Lalu cuci tangki dengan air dingin dan air panas, periksa kandungan gas, ya, kemudian last perbaiki tangki yang bocor, sebelumnya buat hot work permit. Ya, jadi hanya 5 langkah, jangan terlalu banyak. Satu pekerjaan, satu aktivitas kerja, ada 50 langkah gitu. Udah, yang ngerjain juga bingung jadinya kan. Terlalu banyak pekerjaannya. Akhirnya kelamaan ngerjainnya karena harus melototin dulu langkahnya satu persatu. Jadi JSA itu bisa berfungsi sebagai SOP. Ya. JSA dapat dibuat langsung, lebih lengkap dan terperinci. Ya, dapat menemukan bahaya-bahaya yang ada, dan dapat mengevaluasi SOP. Jadi SOP-nya apakah masih layak atau enggak, bisa kita pakai JSA. Sedangkan SOP bisa berfungsi sebagai tata cara kerja aman. Ya, yang lebih bagus SOP dibuat setelah JSA ya. Jadi JSA kemudian diganti baju jadi SOP. SOP ini tidak lengkap ya, karena nggak ada hiranya di situ, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, pengendalian risiko. Tidak ada penjelasan tipe bahaya yang ada, tidak dapat mengevaluasi JSA. Oke, itu pendek aja mengenai apa, job safety analysis. Sekarang kita diskusi, tanya jawab dulu. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Udah jelas semuanya? Nggak ada pertanyaan? Pak Mario. Ya, silakan. Ya, Pak, saya mau nanya, kalau dari JSA ke SOP itu apakah ada kayak masanya? Misalnya kan JSA kan bukan suatu peraturan untuk yang pekerjaan rutin. Untuk dijadikan SOP itu yang dikategorikan rutin itu apakah dikerjakan setiap hari atau gimana, Pak? Ya, kalau namanya SOP, Standard Operating Procedure. Kalau sudah jadi standar, artinya kita kalau melakukan aktivitas pekerjaan tersebut, nggak boleh pakai standar yang lain. Namanya juga ada standar kan. Jadi acuannya adalah itu. Nah, SOP ini dibuat karena pekerjaan itu reguler, rutin. Jadi setiap hari mungkin ada. Sehingga dijadikanlah aktivitas pekerjaan itu untuk acuan langkah-langkah kerjanya SOP. Kalau JSA, ini mungkin pekerjaannya tidak rutin ya, tidak rutin atau temporer aja.
Mungkin sebulan sekali ya, atau 2 minggu sekali. Nah, jadi dibuat JSA. Kalau dibuat SOP, SOP itu kan berarti standar. Saat pekerjaan yang temporer itu dibuat SOP, tiba-tiba ada perubahan atau apa, orang tetap pakai SOP karena sudah standar. Dan ada kemungkinan potensi terjadinya kecelakaan. Karena mungkin ada perubahan situasi, ya, perubahan lingkungan kerja, alatnya nggak sama. Jadi nggak sembarangan kita jadikan sesuatu SOP. Karena kalau kita lihat SOP ini, perubahan-perubahan yang terjadi sangat kecil, maka kita jadikan SOP. Tapi kalau banyak perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, alatnya berbeda-beda, mungkin kalau hari ini pakai alat A, mungkin minggu depan pakai alat B, ya, dan seterusnya, maka nggak bisa kita jadikan SOP. Itu harus JSA. Jadi setiap akan melakukan pekerjaan itu pakai JSA, karena kita akan melakukan analisa lagi, gitu. Sehingga memastikan aktivitas pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan aman. Jadi itu bedanya. Kalau SOP kita pastikan nggak ada perubahan yang signifikan, ya. Hari-hari kita lakukan, alatnya sama, pekerjaannya juga mungkin sama, lalu lingkungan kerjanya sama, kita dijadikan standar, ya, SOP. Tapi kalau lingkungannya beda-beda, ya, alatnya mungkin beda-beda, nggak bisa kita jadikan SOP. Tetap harus pakai JSA setiap akan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu ya perbedaan sedikit antara JSA dengan SOP. Pak Mario. Ya, silakan, Mas Happy. Ya, Pak, ini saya mau tanyakan. Perbedaannya kan tadi masalah JSA dengan SOP. Kalau misalnya SOP dengan IKA itu seperti apa, Pak? Gimana? Kurang agak kenceng? Ini, Pak, perbedaan SOP sendiri dengan IKA. Oh, instruksi kerja. Ya. Kalau instruksi kerja itu menerangkan subproses. Kalau SOP itu menerangkan proses. Jadi contohnya pembelian. Pembelian itu suatu proses. Ya. Jadi ada bagian pembelian itu membuat purchase request, ya, user membuat purchase request untuk pembelian barang. Lalu dari departemen pembelian membuat PO, purchase order, ya, untuk membeli barang dari vendor yang sudah terdaftar. Kalau belum ada vendor, bagian pembelian akan seleksi vendor dulu, baru mengeluarkan PO. Nah, membuat purchase request, membuat purchase order, menseleksi vendor, itu namanya subproses dari pembelian. Jadi subproses ini akan kita jelaskan langkah-langkah kerjanya dengan suatu instruksi kerja. Working instruction atau instruksi kerja. Jadi itu bedanya, ya. Kalau SOP itu menerangkan proses seperti SOP pembelian. Nah, subprosesnya ada membuat purchase request, itu dibuat dengan instruksi kerja. Membuat PO itu dibuat dengan instruksi kerja. Kemudian menyeleksi vendor itu dibuat dengan instruksi kerja. Nah, di sini berarti kita harus tahu membedakan antara proses dengan subproses. Proses itu adalah aktivitas-aktivitas kerja inti dalam suatu organisasi atau perusahaan. Seperti SOP dari HR departemen, ya. SOP-nya apa aja untuk suatu departemen sumber daya manusia. Langkah-langkah untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, di situ nanti ada sub-sub proses, ya, rekrutmen, ya, mungkin training, lalu coaching, lalu memberikan teguran,
SP. Nah, itu semua dijelaskan diatur dengan suatu instruksi kerja. Jadi kalau standar operating procedure untuk pengelolaan sumber daya manusia itu SOP. Bagian-bagian dari pengelolaan sumber daya manusia itu diatur standar untuk aktivitasnya dengan suatu instruksi kerja. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara proses dengan subproses. Proses kita buat langkah-langkah kerjanya dengan SOP, subproses dengan instruksi kerja atau working instruction. Itu ya sedikit perbedaannya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari saya, Pak. Nah, silakan. Kan SOP ini kan dibuat setelah JSA. Jadi, misalnya di lapangan nih, ada pekerjaan. Kan sudah ada SOP-nya, misalnya pekerjaan itu sudah ada SOP-nya. Terus, apakah masih perlu pengawas mensosialisasikan JSA-nya ke pekerjanya? Karena di SOP kan tidak ada uraian pekerjaan dan bahaya-bahaya yang lebih detail. Jadi gimana, Pak? Sosialisasi JSA. JSA itu justru dilaporkan oleh pekerjaannya ke supervisor. Supervisor akan ngecek JSA-nya udah benar atau enggak. Jadi sekarang begini, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu ya yang walaupun sudah ada SOP-nya itu tetap harus buat JSA. Ya itu tadi yang saya bilang pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi itu ya pengendaliannya dengan memakai work permit atau izin kerja. Jadi kenapa? Karena ya pengawasannya harus lebih intensif. Jadi dengan izin kerja, maka ada beberapa pihak akan ikut berkolaborasi mengawasi pekerjaan tersebut. Nah, dalam izin kerja itu standarnya harus ada JSA. Jadi contoh pekerjaan ketinggian, sudah ada SOP pekerjaan ketinggian. Tapi tetap harus buat JSA-nya karena harus dilampirkan di dalam work permit. Untuk sosialisasi, ya semua SOP itu harus disosialisasi secara berkala dari supervisor kepada para pekerjanya. Ya. Itu harus dipastikan ya, ada yang mungkin seminggu sekali, ya sebulan sekali. Intinya untuk mengulangi lagi apakah para pekerja masih aware ya terhadap langkah-langkah kerja untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk JSA, biasanya JSA dibuat oleh tim yang akan melakukan pekerjaan. Jadi supervisor, pengawas hanya ngecek aja benar nggak JSA-nya. Tapi kalau umpamanya pekerjaan minggu lalu masih dilakukan oleh tim yang sama, nggak ada perubahan apa-apa, alat nggak ada yang berubah, berarti bisa pakai JSA yang lama. Nah, itu mungkin supervisor kembali bisa review, ingatin kembali, ajarin kembali kepada tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Karena masih pakai JSA yang lama kan, walaupun dibuat oleh tim itu sendiri. Tapi supervisor kembali menjelaskan dan mengingatkan. Ya. Itu supaya awareness saja, supaya lebih waspada, ingat kembali para pekerja itu. Ya, jadi perlu ya untuk selalu supervisor menjelaskan tentang SOP atau JSA kepada tim kerjanya. Kembali ya. Iya, Pak. Kayaknya tim ini kompak dia udah bagi-bagi pertanyaannya. Oke, kalau ini saya mau sekedar perbandingan aja. Jadi supaya lebih paham tentang JSA. Bagaimana kalau kita buat JSA, ya, kita akan melakukan perjalanan dari site A ke site B.
Bisa nggak buat JSA-nya? Ya, contoh sederhana aja supaya paham JSA itu apa gitu. Pak Mario, Ya, mau silakan. tanya. Ini Oh, pertanyaan. masalah, ya, tadi tugasnya kan buat JSA perjalanan dari site A ke site B. Nah, ini Pak mau tanyakan, kalau misalkan ini yang di bawah, ini yang ke site A, site B itu manusianya ya Pak ya? Iyalah, masa kucing. Maksud, Iya. Ya, contoh aja sebenarnya sih apa aktivitas site A ke site B nggak perlu JSA, cuman hanya contoh aja. enggak. Oke Pak. Kayak misalnya Pak, kalau misalnya saya ambil contoh misalnya mengendarai unit dari set A ke set B gitu, bisa Pak? Ya iyalah pasti pakai unit karena pasti jaraknya jauh. Kalau Gimana jalan sih? kaki ya lumayan. Gendong. Oke, oke. Oke, ada yang bisa berani mencoba? Oke, karena kelihatannya belum siap, saya jelasin aja ya. Jadi contoh JSA, perjalanan dari site A ke site B. Itu kan aktivitasnya. Jadi pengawasnya siapa? Tadi kan formnya ada ya. Pengawasnya kapan, lalu tim yang akan berangkat siapa aja, itu didata dulu. Di form ya, ditulis. Kemudian APD yang perlu dipakai apa? Nanti diconteng atau ditulis. Apakah ada perlu peralatan, nanti kemudian dicontreng, dituliskan kalau ada. Baru langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkahnya adalah, tadi mungkin peralatan yang dipakai adalah kendaraan. Nah, tadi kan saya bilang, itu nggak masuk dalam langkah kerja, karena untuk mengecek peralatan itu hanya bagian dari form JSA. Tapi pastikan bahwa alat yang kita pakai itu dalam kondisi layak pakai. Jadi saat kita ngecek kondisi mobil, ya LV-nya, itu nggak perlu dilakukan di langkah kerja. Tapi merupakan bagian wajib dari satu JSA bahwa alat atau tools itu dalam kondisi layak pakai. Ya. Ingat ya, jadi setiap pekerjaan apapun kita pastikan alat atau bahan kerja itu dalam kondisi layak untuk digunakan. Ya, langkah kerjanya adalah ya, masuk ke dalam LV, ya, kendarai LV, ya, sampai tiba di tempat tujuan, keluar dari LV. Ya udah gitu. Ini hanya contoh sederhana supaya nggak bingung jasa itu apa. Jadi jangan sampai, wah, ngecek mobil dulu,
itu kita udah ngecek di form ya. Di form itu udah ada alat yang kita pakai itu apa. Jadi selalu pastikan alat yang dipakai itu layak pakai. Nah, berarti kita ngecek mobil dulu kan. Ngecek kelayakannya, remnya ya. Kemudian apa? Lampu-lampu, lampu sen segala macam. Jadi semuanya udah dicek di awal. Langkah kerjanya hanya itu ya. Masuk ke dalam LV, kendarai LV menuju side B, keluar dari LV udah. Jadi job safety analysis itu berisi langkah-langkah kerja. Dalam melakukan suatu pekerjaan, kita pasti pakai alat, pasti pakai APD. Nah, nggak perlu dijelasin lagi di langkah kerja kita ngecek APD, ngecek alat, enggak. Karena itu harus dan kewajiban untuk dicek. Jadi sudah cek APD yang kita mau pakai itu benar-benar masih layak pakai enggak. Dan kemudian kita tahu cara menggunakannya. Dan kemudian alat yang kita mau pakai, kita cek. Tes dulu, apakah berfungsi dengan baik dan normal. Sehingga di EJSA itu hanya ngatur langkah-langkahnya, sama kayak SOP lah gitu. Langkah-langkah kerjanya saja. Oke, paham ya? Karena dulu seringkali saya ngajar EJSA ini, itu ada yang buat langkah kerja banyak banget ya. Ngecek APD, ngecek ini, nggak perlu. Itu bukan langkah kerja itu. Ya, bukan langkah kerja, itu kewajiban memang. Kalau kita pakai APD, kita pasti cek APD-nya masih layak pakai atau enggak. Oke, ada pertanyaan? Septiani Pak, mau nanya lagi. Ya, silakan. Pak, yang masalah pembuatan CSA itu, kan tadi Bapak bilang yang membuat CSA itu orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian nanti diperiksa oleh atasan atau pengurusnya. Nah, Pak, saya mau tanya, apakah dalam pembuatan CSA ini pekerjaannya ini harus memiliki kompetensi tertentu untuk penulisannya? Soalnya kan biasanya tuh di lapangan orang-orang yang bekerja menggunakan CSA kadang kayak apa ya Pak ya, ada pekerjaan yang kayak baru gitu, terus mereka melakukan pekerjaan itu dengan langkah-langkah CSA yang mereka sediakan itu kadang masih ada yang mungkin ada yang kurang menurut dari atasan apa pengawas dari ownernya kayak gitu. Kadang masih ditemui seperti itu. Apakah harus memiliki benar-benar ada kayak sertifikasinya seperti itu atau seperti apa? Oke. Jadi mengenai kompetensi dari pekerjanya. Saya ingatin lagi, JSA ini langkah kerja. Atau sama seperti SOP. Nggak ada kita ngecek-ngecek orang ini kompeten atau enggak. Gitu. Yang ngecek ya pengawasnya. Nggak mungkin pengawasnya ngasih orang yang nggak tahu cara kerja itu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi JSA itu bukan pengecekan untuk kompetensi pekerja. Ya, ingat ya. JSA itu hanya langkah-langkah melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan dengan aman dan selamat. Kalau mengecek kompetensinya nanti di work permit, yaitu makanya pekerjaan berisiko tinggi memastikan bahwa tiap pekerja itu punya kompeten. Di work permit ada ya sertifikat dari pekerjanya. Tapi kalau di JSA enggak ya. JSA itu hanya langkah-langkah untuk melakukan suatu pekerjaan dengan aman dan selamat. Kalau mau mengecek kompetensinya ada di work permit. Makanya work permit itu untuk pengendalian terhadap pekerjaan yang berisiko tinggi. Jadi situ cek juga ya kompetensi pekerjanya, sertifikasinya dan sebagainya. Jadi nggak ada ya, biasa itu nggak ada ngecek-ngecek ini kompeten atau enggak. Yang ngeceknya supervisornya.
Itu ya Mbak Septi ya. Ya, Pak. Oke, masih ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi, baru kita langsung ujian. Ada yang bertanya lagi? Ya, ada kayaknya, Pak. Nggak ada? Pak, Ya, silakan. terus Pak, mau nanya Pak, kalau penulisan JSA itu apakah ada aturannya seperti kalau misalnya resiko yang ditimbulkan misalnya pakai kata awalan terjatuh, terhempas, terguling, terus dengan langkah kerjanya menggunakan kata awalan mengamati seperti itu atau memperhatikan atau gitu. Pokoknya menggunakan bahasa ada awalannya nggak Pak? Misalnya kayak terjatuh kayak gitu. Kalau jasa itu kita kan langkah kerja aman ya. Langkah-langkah melakukan satu pekerjaan. Saya rasa sih nggak ada apa terjatuh. Itu sama aja nyumpahin pekerjaannya gitu. Jadi gimana caranya kita melakukan langkah pekerjaan? Kayak tadi kan, ambil benda kerja, kemudian gerinda benda kerja, letakkan benda kerja di tempat yang sudah ditentukan. Ya gitu aja. Nah, untuk itu langkahnya ya. Kalau untuk sumber bahayanya, ya mungkin kita bisa sebutkan saat ngambil benda kerja, ya kita mungkin ada bahaya tergores ya karena ada benda kerja bagian tajam-tajamnya. Ya itu mungkin di bahayanya, bukan di langkah kerjanya. Langkah kerjanya itu benar-benar hanya langkah kerja yang aman dan selamat. Nah, saat identifikasi bahaya itulah mungkin ya ada hal-hal yang sudah disebutkan oleh Mbak Yanti tadi, ada terjatuh, terpukul, ya, dan sebagainya. Itu identifikasi bahayanya dari langkah kerja yang sedang kita amati gitu kan. Dan kemudian kan nanti ada pengendaliannya. Tapi kalau di langkah kerjanya nggak ada ya. Langkah kerjanya itu murni, pure, adalah langkah-langkah melakukan satu pekerjaan. Hingga ya kata-katanya ya wajar aja. Nggak diatur juga harus pakai kata-kata yang apa bahasa Indonesia tinggi ya. Jadi JSA ini job safety analysis tidak diatur secara spesifik, harus pakai kata-kata yang halus ya, harus pakai kata-kata yang apa tata krama. Nggak diatur ya. Yang diatur itu adalah bagaimana langkah kerjanya ini sudah tepat atau enggak. Makanya itu butuh brainstorming ya antara tim kerja dengan supervisor dengan orang safety yang akan mengawasi. Kemudian langkah-langkah kerjanya sudah pas atau belum. Nah, jadi jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kurang juga. Dan JSA ini nggak ada standarnya. Ada perusahaan yang menyebutnya JSEA, Job Safety Environment Analysis. Ada yang menyebutnya JSA, Job Safety Analysis. Ya, safety itu udah masuk lingkungan menurutnya kan. Udah termasuk kesehatan juga. Jadi ya beda-beda. Ada yang menyebutnya JRA, Job Risk Assessment. Sama, kita melakukan penilaian dan penilaian risiko di situ. Jadi dalam dunia safety ini banyak metode-metode yang sebenarnya sama, tapi namanya berbeda. Jadi jangan terpaku di situ, karena orang bisa aja bilang JSA itu dengan satu sebutan lain.
Saya nanti bikin standar sendiri untuk JSA, namanya beda, ya siapa yang mau larang? Siapa yang mau hukum gitu? Nggak ada aturan atau undang-undang yang melarang kita mengganti nama JSA dengan nama lainnya. Cuman kan jadinya orang jadi nggak ngerti ini JSA atau apa, karena namanya beda. Jadi gini, kalau nggak diatur oleh undang-undang, oleh regulasi, ya kita terserah mau berkreasi sebutan JSA seperti apa. Karena JSEA juga ada yang pakai, itu sudah umum juga, Job Safety Environment Analysis. Itu ya, yang terpaku, yang penting ngerti pemahamannya, metode ini maksudnya untuk apa, gunanya untuk apa. Oke, saya kasih satu pertanyaan lagi kalau ada, sebelum kita masuk ke ujian. Silakan, nggak ada pertanyaan lagi, Mbak Septi, Mbak Yanti, Mbak Evi. Nggak ada ya? Mungkin saya cukup, Mbak. Baik, Pak Mario, lanjut, Pak. Oke, Terima kasih. ini saya lagi siapin. Jadi soalnya saya kirim ke WA masing-masing ya. Oke, soalnya saya sudah kirim ke WA masing-masing, dicek, langsung dikerjakan. Waktunya 1 jam. Pak Mario, ini dikerjakannya di Word ya? Ya, di Word nanti di-convert ke PDF, lalu langsung kirim aja. Boleh dikirim ke grup juga, nggak apa-apa, biar yang lain bisa lihat. Ini dulu kan. Untuk yang kemarin tugasnya ya memang benar ya. Jadi semuanya udah ngerti mengenai apa risk register atau daftar resiko. Itu kan mereka satu tempat itu, jadi ngerjainnya bisa sama-sama tuh. Pas aja ganti nama. Tapi ada yang beda juga sih. Bukan maksudku yang sekarang, ujian sekarang. Ya, ada soal yang beda. Oh, Satu JSA-nya di Departemen Operasional, JSA buat untuk HSE dan seterusnya. oke. Ya, kita tunggu ya 1 jam ya. 1 jam, selesai nggak selesai dikumpulkan. Kalau yang nilainya di bawah 75 itu harus ngerjain tugas tambahan. Ini live Zoom atau Ya. Maaf Pak, jadi kalau sambil menunggu mereka mengerjakan tugas, jadi gimana? Break dulu atau gimana? Ya, kita boleh break aja, cuman mereka kan... Ya kita break, ya ini Zoom-nya di standby aja kan Pak? Berarti, iya Pak? Oh iya.